Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat dan sempat. Karenalah kita dapat hadir di rumah Allah ini untuk berubudiyah, melaksanakan kewajiban salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid An-Naba yang kita muliakan, Ustaz Imam kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Adapun judul kuliah subuh kita pada kesempatan kali ini ialah penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang bernama manusia pastinya banyak kebutuhannya, banyak keinginannya. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dilakukan adalah berdoa. Dalam sebuah ungkapan baginda Nabi bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu merupakan otaknya ibadah. Salat otaknya ibadah. Puasa, doa merupakan otaknya ibadah. Sekalian bentuk ibadah, maka otaknya adalah doa. Tidak dapat dibayangkan Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang badannya bagus, kemudian fisiknya indah dilihat, namun dia tidak memiliki otak seperti yang digambarkan oleh baginda Nabi ini. Oleh sebab itu, di dalam kitab Surutut Du'a wa Wamani'ul Ijabah fil Kitab was Sunnah yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani menyebutkan, sedikitnya kata beliau, ada 4 hal yang menyebabkan doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Nah, sebelum kita masuk kepada ungkapan beliau itu, perlu kita tegaskan kembali bahwa yang dimaksudkan doa menurut etimologi adalah at-talab wal ibtihal, memohon dan merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian doa menurut terminologi su'alul 'abdi rabbahu ala wajhil ibtihal, permohonan ataupun permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya dengan cara merendahkan hati, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Nah, yang pertama kata beliau, penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isti'jal wa tarkud du'a, bercepat-cepat dan bersegera-segera dalam berdoa. Ini yang pertama. Seseorang berdoa dengan bersegera-segera dan cepat-cepat,
menyebabkan doanya tidak diijabah oleh Allah. Sebuah analogi sederhana, seseorang datang kepada kita untuk menyampaikan hajatnya. Sebelum berbicara dan meminta, dia menarik napasnya. Bu, saya minta uang 1 juta untuk biaya operasi anak saya, kemudian anak saya yang kedua untuk masuk SMP, anak yang ketiga masuk SD, yang keempat mau masuk kuliah, Bu. Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti orang datang kepada kita, narik napasnya bagaimana? Dikasih atau enggak? Kita kan akan jawab juga dengan narik napas. Bu, duduk dulu ya. Kemudian kita ambilkan air putih, Ibu minum dulu biar nanti kesurupannya hilang, baru nanti bicaranya yang jelas ya Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu halnya di dalam berdoa. Seseorang kalau berdoa dengan cepat-cepat, kan Allah itu maha mengetahui, Allah kan maha memahami permintaan seseorang. Betul, Allah maha mengetahui, Allah maha memahami. Bahkan sebelum terlintas pun daripada hati maupun ucapan kita, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Tetapi kan bisa membingungkan malaikat kalau kita berdoa dengan cepat-cepat Bapak Ibu. Contoh saja, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus bunyinya, mantap maknanya. Tetapi kalau dengan cepat-cepat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beda. Rabbana dalamna katanya. Seharusnya zalamna kita yang mendengar menjadi dalamna. Apa artinya Rabbana dalamna anfusana? Tuhan kami, Rabb kami ini gajah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang-orang yang pendek. Kemudian ketika membaca doa Rabbana hab lana min azwajina, ini juga sering kita dengarkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jelas tujuannya dan kemana maksudnya. Tetapi kalau diganti Rabbana hab lana, Tuhan kami berikanlah mereka perempuan, min azwajina, nanya enggak dilamakan, dari pasangan-pasangan mereka perempuan, wa dzurriyyatina, dan cucu-cucu mereka perempuan, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Kadang-kala terbaca qurrata a'yun dengan ka, sebagai bola kaki di mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka perempuan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan bisa berbeda maknanya. Tidak terpanjangkan saja anak Rabbana hablana. Kalau Rabbana hablana artinya Tuhan kami, Rabb kami, hablana, kurniakanlah kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tarkut doa. Ini lebih parah dari yang pertama, meninggalkan berdoa. Selesai kanan kiri salam, langsung beranjak dari tempat duduknya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Banyak. Siapa orangnya? Gak usah kita sebutkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Seorang kiai bercerita bahwa ada satu pasangan suami istri yang memiliki seorang anak sematawayang. Anak ini sudah lama sekali sakit. Kemana-mana dicari obatnya tidak kunjung bersua.
dokter yang ahli pun sudah dicari, namun tidak kunjung penyakit dengan obat bisa disatukan. Sehingga si istri berkata kepada suaminya, "Bang, iya, bagaimana kalau seandainya kita bernajar saja demi kesembuhan anak kita ini?" Kemudian si suami menjawab, "Apa kira-kira najarnya, Dek?" "Nah, najarnya Bang yang agak sulit lah." Kemudian si suami bertanya, "Yang sulit bagaimana?" "Begini Bang, kalau penyakit anak kita ini sembuh, kita bernajar nanti kita akan berikan kain sarung kepada jin." Bernajar tapi sulit. Setelah itu suaminya pun menyetujui mereka bernajar berdua. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, penyakit anak ini pun sembuh. Lantas yang menjadi kebingungan bagi mereka berdua bagaimana untuk menyalurkan nazarnya, karena nazar merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dibayarkan. Kemudian si suami pergilah ke gunung untuk mencari jin, tidak kunjung bersua. Pergi ke hutan, tidak juga ketemu yang namanya jin. Terakhir sesudah capek mencari-cari jin di mana tempatnya, si suami istri ini pun mufakat untuk menemui seorang kiai. Setelah sampai di rumah kiai, kedua suami istri ini menceritakan apa perihal kedatangannya. "Kiai, ya, kami memiliki seorang anak yang sudah lama sakit bertahun-tahun. Kemudian kami tidak sabar sebagai orang tuanya dan bernazarlah kami untuk memberikan kain sarung kepada jin. Namun setelah anak kami sembuh, nazar ini sangat sulit untuk ditunaikan. Apa kata si kiai? Kalau begitu begini saja, mencari jin itu mudah. Nanti setelah sholat berkumandang azan, pergilah ke masjid. Nah, orang yang pergi beranjak dari tempat duduknya, setelah kanan salam ke kanan dan ke kiri tanpa berdoa, tarik tangannya dan berikan kepadanya kain sarung. Nah, kalau ada yang pergi sebelum selesai ceramah nanti tarik tangannya Bu ya. Nah, kalau bisa diberikan sekalian kain sarung sama masker. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tarkut doa, meninggalkan berdoa. Permintaan kita kan beda-beda Ustaz. Kenapa kita harus berdoa bersama? Memang permintaan kita itu beda-beda Mas. Namun yang namanya permintaan pastinya kan fit dunya wal akhirah hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Nah, kalau kita pikir-pikir, doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah mewakili permintaan kita secara keseluruhan. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah, doa bersama itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kalimat yang dipergunakan adalah ud'uni, bentuknya jamak. Kalau satu orang saja ud'u. Allah Subhanahu wa taala menyuruh ud'uni, berdoalah kalian. Kalau kalian kan lafaznya tentu beda daripada ud'u satu orang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama. Istijal wa tarkut doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal, fayaqulu qad da'awtu falam yustajab li." Rawahul Bukhari.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa salah seorang daripada kalian ma lam yu'ajjal, selama dia tidak bergesa-gesa di dalam berdoa. Fayaqulu, seseorang berkata, qad da'awtu rabbi, saya sudah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang saya butuhkan, falam yustajabu laku, namun Allah tidak mengabulkan apa yang saya inginkan. Sebabnya adalah berdoanya karena ta'ajjul, bersegera-segera. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan 5.374 hadis, sebuah jumlah yang fantastis. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi bin Adnan bin Abdullah bin Zahran bin Ka'ab bin Haris bin Abdullah bin Khalid bin Nadar. Beliau namanya sebelum masuk Islam Abdus Syams, hamba matahari. Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada beliau Abu Hurairah karena Abu Hurairah ini semasa kecilnya beliau mengembala kambing milik keluarganya. Namun di sela-sela mengembala, beliau sangat suka bermain dengan anak kucingnya. Sehingga di malam hari Abu Hurairah menaruh anak kucingnya di atas pohon, kemudian di siang hari bermain dengan kucingnya. Sehingga setelah Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, lantas masuk Islam, doa Nabi kepada beliau, Allahumma ahbib hadza abidaka wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa ahbib ilaihima. Ya Allah, sayangilah hambamu ini dan ibunya. Kemudian bukan hanya sekedar disayangi ya Allah, bahkan setiap orang mukmin pun menyayanginya. Wa ahbib ilaihima, dan sayangilah keduanya. Abu Hurairah masuk Islam. Lantas sesudah Islam, suatu ketika Abu Hurairah bertemu dengan Nabi. Anak kucingnya berbunyi. Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah itu? Kemudian anak kucing, wahai Nabi, jawab beliau. Sesudah itulah Abu Hurairah menjadi julukan kepada Abdurrahman bin Sakhar. Nah, Abu Hurairah juga seorang pelajar dan mengajar. Abu Hurairah sangat rajin hadir di majelis ilmu. Kalau ada Nabi menyampaikan hadis, beliau selalu hadir di majelisnya. Selama 3 tahun lamanya tidak pernah berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan duduknya biasanya di depan. Kalau ibu-ibu nampaknya lebih banyak di belakang ya, bahkan ada yang sudah jasadnya yang tinggal di masjid ya. Kemudian pikirannya entah kemana-mana. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Itulah Abu Hurairah. Nah, kemudian yang kedua, penyebab doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, irtikabul ma'asi wal muharramat, melakukan
berbagai bentuk kemaksiatan dan apa yang diharamkan Allah untuknya. Melakukan sekalian bentuk kemaksiatan, salat tidak, mabuk terus, mencuri doyan, zina hobi. Kemudian ketika mendoa, doa diborong semua, mulai daripada doa meminta rezeki sampai kepada doa almarhum dan almarhumah, sampai juga kepada doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, masuk semuanya. Nah, ini namanya doa borongan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Seharusnya itu lagi akhirnya. Biar selesai berdoa langsung tidur. Nah, orang yang melakukan maksiat doyan berdoa ini kan sama halnya mandi di air yang kumuh. Seseorang yang mandi di air yang kumuh, apakah akan membersihkan badannya? Maka kita sepakat bahwasanya tidak. Sama halnya orang yang rajin melakukan maksiat namun doa pun rajin. Ini sama halnya mengeji Allah namanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Oleh karenanya sebuah syair berbunyi yang terdapat di dalam kitab itu disebutkan, nahnu nad'ul ilahi fi kulli karb thumma nansahu inda kashfil qurub. Nah, tuh ya, tarik tangannya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai di mana tadi Pak? Syair ya. Nahnu nad'ul ilahi fi kulli karb thumma nansahu inda kashfil qurub. Wa kaifa narju du'aan ijabatan qad sadadna tariqaha bidzunub. Kami berdoa katanya, nahnu nad'u, kami berdoa kepada Roh Allah ilah fi kulli karbin, di setiap kesusahan. Kemudian sesudah kesusahan kami hilang, nansahu, kami memelukakan doa tersebut. Wa kaifa narju ijabatan liddu'a, bagaimana mungkin kita berharap doa akan diijabah? Qad sadadna tariqaha bidzunub, sesungguhnya dosa itu sudah menutupi lubangnya. Orang yang banyak berdosa namun banyak berdoa, ini pun tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seseorang puasa enggak, sholat enggak, pas lebaran dia yang pertama sekali beli baju baru. Bukan hanya membeli baju baru, menyebutkan selamat Idul Fitri dia yang duluan. Nah, kalau seperti ini Allah doyan enggak Bapak Ibu? Puasa enggak, sholat enggak, beli baju baru duluan, mengucapkan minal aidin wal faizin ya, minal aidin wal faizin ya. Bahkan bersiap-siap untuk pulang kampung lebaran, merayakan hari kemenangan, dia pula yang duluan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah, ini yang kedua penyebab doa tidak diijabah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim.
Wartikabu biismin, melakukan bentuk dosa. Memutuskan silaturahim Bapak Ibu juga dapat menyebabkan doa kita tidak diijabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'marunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar la yusikunna Allah 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Dalam kitab Majmu' Fatawa dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menengadahkan tangannya ke langit, dia menyuruh orang kepada yang ma'ruf dan melarang orang daripada yang mungkar, akan tetapi dia meragukan siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Tsumma tad'unahu, kemudian dia langsung berdoa, fala yustajabu lakum, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Oleh sebab itu, kadang-kala kita berpikir, saya sudah sekian lama berdoa kepada Allah, namun permintaan saya rasa-rasanya belum diijabah oleh Allah. Bisa saja penyebabnya kita memutuskan silaturahim di antara kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kata beliau, tarkut doa, meninggalkan doa. Kemudian tarkul wajibat alladzi aujabahallahu ilaihi, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kemudian dia melakukan doa ini pun tidak diijabah. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, dari Abu Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Apabila salah seorang dari kamu berdoa, laisa lahu ithmun, dia tidak melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Yang pertama, imma ada kalanya yu'ajjala lahu, doa itu disegerakan ijabahnya. Ada kalanya doa itu disegerakan kabulnya. Kemudian yang kedua, wa imma yudakhiruha, kadangkala dilambatkan oleh Allah fil akhirah, di akhirat baru nanti dapat buahnya. Kemudian yang ketiga, wa imma yusraf anhu su' bimisliha, ada kalanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi maupun bentuk permintaan yang kita inginkan dalam bentuk yang lainnya. Namun yang ketiga ini Allah kabulkan dengan dijauhkannya kita dari sekalian bentuk kejahatan. Itu juga bentuk daripada diijabahnya doa kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, namun apa yang kita minta belum nampak menurut panca indera kita, namun selama kita
berdoa kepada Allah, Allah jauhkan kita dari kejahatan. Nah, ini suatu bentuk bahwa doa kita sudah diijabah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ibrahim bin Adham memahami hadis ini ketika seseorang datang kepada beliau bertanya, "Wahai Tuan Guru, kami sudah sekian lama berdoa namun tidak kunjung juga dikabulkan oleh Allah permohonan kami." Kemudian Imam Ibrahim bin Adham berkata, "Jangan-jangan hati kalian telah mati disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, kalian mengaku kenal dengan Allah, namun kalian tidak mau melaksanakan haknya. Kita mengaku kenal dengan Allah, Allah Rabb kita, Allahu wahda la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata kita. Namun kita jarang sekali untuk menunaikan haknya. Apa hak Allah kepada kita? Al-Ma'bud. Allah itu haknya disembah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata beliau, kalian mengakui cinta kepada Nabi, namun kalian tidak mau melaksanakan sunnahnya. Kita mengakui cinta kepada Nabi tapi tidak mau untuk melaksanakan sunnahnya. Apa sunnah Nabi? Banyak Bapak Ibu. Antara yang sunnah Nabi, melaksanakan yang namanya qiyamul lail. Alhamdulillah di masjid kita nampaknya sudah mulai intikaf Bapak Ibu ya. Sudah malam berapa nih Pak? Malam kedua. Itu sunnah Nabi. Kemudian apa lagi sunnah Nabi yang lain? Bercela. Nabi itu bercela Bapak Ibu. Jadi kalau sunnahnya memang yang bercela itu adalah bapak-bapak, tapi biasanya bapak-bapak kan agak malu yang bercela, jadi ibu-ibu. Kemudian memperbanyak istighfar. Nabi beristighfar dalam sehari itu 70 kali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 70 marrah." Sungguh kata Nabi, saya itu membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi di setiap harinya 70 kali. Seorang nabi yang sudah ada jaminan surga dari Allah, seorang nabi yang dosanya telah lalu dan akan datang sudah diampunkan oleh Allah, toh masih juga mau beristighfar. Kalau kita Bapak Ibu, jaminan surga belum ada dari Allah, dosa kita yang telah lalu dan akan datang pun belum ada jaminan diampunkan oleh Allah, namun kita sangat malas untuk membaca istighfar. Sebenarnya istighfar 70 kali itu bukanlah jumlah yang banyak. Kalau kita angsur-angsur berada di masjid kita, duduk kita, mendengarkan ceramah kita, istighfar. Berapa istighfar yang kita baca? Kemudian pulang nanti ke rumah masing-masing, kita keluar masjid, kita dahulukan kaki kiri, kemudian di tengah perjalanan membaca istighfar sampai di rumah. Berapa istighfar pula yang kita baca? Setelah itu berangkat kerja nantinya, di lampu merah
Ketika kendaraan kita berhenti, kita membaca istighfar. Berapa istighfar pula yang kita baca? Pulang kerja nantinya di tengah perjalanan kita membaca istighfar. Berapa istighfar pula yang kita baca? Sampai nanti tidur kembali, mungkin lebih daripada 70 kali dalam sehari semalam kita membaca istighfar. Apa lafaz istighfar itu? Astaghfirullahal azim atau astaghfirullahul azim. Kadang-kala ada juga kita dengar Bapak Ibu membaca astaghfirullahul azim. Mana yang benar, Pak? Nah, udah mulai bingung nampaknya. Mana yang benar, Bu? Astaghfirullahal azim atau astaghfirullahul azim? Astaghfirullah. Kalau orang membaca astaghfirullahalazim, artinya saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tapi kalau dibaca astaghfirullahul azim, Allah minta ampun kepada saya. Nah, sedikit bedanya namun sangat menentukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Astaghfirullahal azim dibaca dalam sehari semalam lebih daripada 70 kali. Apabila kita lazimkan, kita dawamkan membaca istighfar ini, bukan hanya membersihkan dosa dan noda di hati kita, namun juga berpengaruh terhadap rezeki kita. Seseorang yang rajin mendawamkan istighfar, Allah jamin rezekinya. Seseorang yang rajin untuk menzikirkan istighfar, maka rezekinya tidak akan sering sulit dan susah. Kalau tidak percaya Bapak Ibu coba diamalkan. Setelah sebulan 2 bulan enggak juga datang rezekinya, nah datangi aja saya Bapak Ibu ya. Ustaz, kok 2 bulan ini enggak juga ya, istighfar saya sudah banyak ini setiap hari. Nah, bisa jadi penyebabnya usaha kurang, istighfar rajin kerja enggak mau. Nah, ini kan beda pula Bapak Ibu ya. Banyak juga seperti itu ya. Zikir rajin tapi kerja enggak mau. Bagaimana akan datang rezeki kalau sudah seperti itu? Jadi ada usaha, ada doa. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Jadi itulah beberapa hal yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal yang menyebabkan doa tidak diijabah oleh Allah itu dapat kita jauhi demi mencapai kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan